Kemenangan Arsenal atas City tak bisa dilepaskan dari sistem pertahanan yang digunakan Arteta. Sistemnya ini mampu menahan kreativitas City bahkan sampai mengalahkannya lewat adu penalti. Lalu bagaimana detail sistem pertahanan Arteta ini? Temukan semua jawabannya di video ini. Arteta bermain dengan formasi 4-3-3 di laga ini. Pemain baru seperti Timber, Rice, dan Havertz masuk dalam line up awal. Timber melengkapi lini belakang, Rice lini tengah, sementara Havertz lini depan. Hanya saja karena Partey juga ikut main, posisi Rice di lini tengah digeser lebih ke kanan. Dalam formasi ini, posisi Rice, Saka, dan Martinelli patut diingat karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Pep gunakan formasi 4-2-3-1. Pemain baru Kovacic dimainkan sejak awal. Yang berbeda mungkin hanya posisi kiper yang dipercayakan pada Ortega bukan Ederson. Yang patut diingat adalah posisi Akanji dan Walker yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Bila biasanya Pep mainkan John Stones sebagai inverted back, di laga ini ia diposisikan sebagai back tengah normal. Ia tidak menjadi seorang gelandang menemani Rodri saat menyerang. Sebagai gantinya, partner Rodri di lini tengah diisi oleh Kovacic. Meski begitu, ini tak mengubah gaya main City secara umum. Pep tetap andalkan eksploitasi ruang antar bek dalam bongkar pertahanan lawan. Itu terlihat dari dua sayap yang selalu melebar sehingga menarik fullback ikut melebar. Situasi ini membuat ada ruang antar bek. Ruang ini biasanya dimanfaatkan pemain City untuk masuk ke pertahanan lawan. Itu seperti di laga pramusim lawan Munchen. Ruang antar bek dimanfaatkan Luiz untuk masuk ke pertahanan lawan yang akhirnya hasilkan gol. Hadapi hal tersebut, Arteta mainkan middle block untuk pressing. Pemain Arsenal tidak terlalu agresif untuk merebut bola di kotak penalti. Mereka lebih berfokus memblokade gelandang City sehingga tidak mampu menerima bola. Minimnya pressing ini sampai-sampai membuat Ortega bisa sejajar dengan bek saat build up. Ia ikut membantu bek lakukan build up. Nah, model pressing ini dilakukan Arteta bukan tanpa alasan. Justru ini bagian dari upayanya membendung eksploitasi ruang antar bek yang dilakukan City. Dengan middle block, jarak antara pemain sayap dan bek jadi dekat, sehingga pemain sayap bisa rutin membantu pertahanan. Misalnya saat Martinelli ada di pertahanan di dekat Timber, ia akan mengantisipasi masuknya Walker ke ruang ini. Tapi tidak hanya Martinelli yang melakukan penutupan ruang, hal ini pun dilakukan juga oleh Rice. Bedanya ia akan menutup ruang dari tengah. Tepatnya ia akan mengantisipasi masuknya Alvarez ke ruang ini. Atau dalam situasi lain, penutupan ruang antar bek ini dilakukan dengan memasang 5 pemain di belakang. Misalnya di cuplikan ini, Bukayo Saka sejajar dengan 4 bek lain. Formula ini membuat Arsenal memangkas ruang eksploitasi City di pertahanan. Nah, sekarang silakan bandingkan dengan yang dilakukan Munchen. Mereka tetap dengan 4 pemain di belakang sehingga City bisa leluasa eksploitasi lebar lapangan. Pola pertahanan inilah yang membuat City sulit membuka pertahanan Arsenal. Itu terlihat dari 55 menit awal di mana City kalah dalam peluang dibandingkan Arsenal. Maka di babak kedua, Pep merespon dengan memasukkan Foden, Palmer, dan De Bruyne. Perubahan ini mengubah secara signifikan bagaimana City bermain. Foden dan Palmer yang baru masuk tidak dimainkan di sisi lapangan tapi lebih merapat ke tengah. Bedanya Foden banyak main lebih dalam mendekat ke Rodri. Sementara Silva kini disejajarkan dengan Rodri di lini tengah. Atau bahkan main lebih dalam lagi menemani 2 bek tengah. Lalu kemana 2 fullback Walker dan Akanji? Nah, merekalah yang kini mengisi posisi paling sisi. Keduanya meninggalkan posisi di belakang dan menyisir sisi lapangan di depan. Formula ini pun tampak di gol City. Foden main lebih dalam dan menerima umpan dari Diaz. Lalu ia mengecoh Partey.
Saat sampai di tengah, dua fullback sudah ada di depan menyisir sisi lapangan. Gol Palmer pun tak lepas dari majunya Walker. Majunya Walker membuat konsentrasi Tierney terpecah dan akhirnya Palmer bisa leluasa lesahkan tendangan. Selain sistem pertahanan yang efektif, kemenangan Arsenal pun terbantu oleh kiper mereka Ramsdale. Ia tidak hanya gemilang di babak adu penalti, tapi juga di babak normal. Dua penyelamatan pentingnya bisa gagalkan gol City. Seperti peluang Foden satu ini, bisa dihentikan Ramsdale dengan refleksnya. Itu saja pembahasan di video ini. Nah, sekarang gimana menurut kalian? Apakah ada hal lain yang ingin kalian tambahkan? Silakan tulis di kolom komentar.